Bagaimana jika sebuah janji yang diucapkan ratusan tahun lalu belum pernah benar-benar selesai? Bagaimana jika gema janji itu masih bergetar di tanah ini, menunggu saatnya untuk ditagih? Di balik kabut sejarah Jawa, jauh dari narasi resmi dan buku pelajaran, ada satu nama yang terus berbisik dari lorong waktu. Sabdo Palon. Ia bukan raja, bukan pula dewa. Namun, kehadirannya selalu dikaitkan dengan perubahan besar, runtuhnya tatanan lama, dan lahirnya kesadaran baru. Sosok penjaga pengetahuan purba, suara nurani, dan menurut legenda, ia pernah mengucapkan satu sumpah. Suatu hari, ia akan kembali untuk nagih janji. Ungkapan Sabdo Palon nagih janji bukan sekedar mitos rakyat. Ia adalah simbol, sebuah pesan yang disandikan dalam cerita agar hanya mereka yang mau merenung yang dapat memahaminya. Ada yang menafsirkannya sebagai ramalan kehancuran. Ada pula yang mengaitkannya dengan pergolakan politik dan sosial. Namun bagaimana jika semua itu hanyalah lapisan luar? Bagaimana jika makna sejatinya justru berbicara tentang sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih dekat dengan diri kita sendiri? Dalam tradisi kebijaksanaan Nusantara, kebenaran tidak disampaikan secara telanjang. Ia dibungkus dalam kisah, tembang, dan tokoh-tokoh simbolik. Bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk melindungi, karena tidak semua pengetahuan aman bagi setiap tingkat kesadaran. Sabdo Palon adalah salah satu pembungkus itu. Dalam video ini, kita akan menyusuri makna tersembunyi di balik sosok Sabdo Palon. Kita akan menelusuri apa sebenarnya yang dijanjikan, mengapa janji itu ditunda, dan mengapa narasi tentang kembalinya Sabdo Palon terus muncul setiap kali manusia kehilangan arah moral dan spiritual. Dan di ujung perenungan, kita akan berhadapan dengan satu pertanyaan sunyi namun mengguncang. Apakah Sabdo Palon adalah sosok yang akan datang dari luar? Atau sebuah kesadaran yang seharusnya bangkit dari dalam diri manusia? Dengarkan dengan batin yang terbuka, bukan untuk mempercayai, tetapi untuk mengingat. Untuk memahami Sabdo Palon, kita harus terlebih dahulu melepaskan cara pandang sejarah yang kaku dan linier. Dalam khasanah Jawa kuno, sejarah bukan sekedar catatan peristiwa, melainkan cermin kesadaran. Apa yang ditulis bukan hanya apa yang terjadi, tetapi apa yang bermakna. Karena itu, tokoh seperti Sabdo Palon tidak bisa dibaca sebagai figur literal semata. Ia adalah simpul antara sejarah, filsafat, dan kebijaksanaan batin. Nama Sabdo Palon pertama kali mencuat kuat dalam naskah-naskah Jawa pasca runtuhnya Majapahit, terutama dalam tradisi babat dan serat. Ia digambarkan sebagai penasihat spiritual terakhir Raja Brawijaya kelima. Namun yang menarik, Sabdo Palon tidak dilukiskan sebagai Brahmana biasa. Ia adalah panembahan, penjaga tatanan lama, pengemban ajaran kebatinan Nusantara yang berakar pada keselarasan antara manusia, alam, dan hukum ilahi. Ketika Majapahit berada di ambang perubahan besar, peralihan zaman, pergeseran nilai, dan transformasi keyakinan, Sabdo Palon memilih untuk mundur. Dalam kisahnya, ia menolak perubahan yang hanya bersifat lahiriah, perubahan yang mengganti simbol, tetapi belum menyentuh inti kesadaran. Di titik inilah muncul janji itu. Janji untuk kembali, bukan sebagai penentang zaman, tetapi sebagai penagih keseimbangan. Secara filosofis, nagih janji tidak bisa dipahami sebagai ancaman. Dalam kosmologi Jawa, janji adalah utang moral kosmis. Ketika manusia berjanji pada kebenaran, pada keadilan, pada keteraturan ilahi, lalu melanggarnya,
maka alam akan mencari cara untuk mengingatkan. Sabdo Palon adalah personifikasi dari mekanisme pengingat itu. Mengapa kisah ini bertahan begitu lama? Karena ia menyentuh ketakutan terdalam manusia. Ketakutan bahwa kemajuan lahiriah tidak selalu sejalan dengan kematangan batin. Bahwa peradaban bisa tumbuh tinggi, tetapi rapuh di dalam. Dalam konteks ini, Sabdo Palon menjadi simbol counterbalance, penyeimbang terhadap kesombongan akal dan kekuasaan. Banyak pengetahuan tentang Sabdo Palon tidak ditulis secara gamblang. Ia disembunyikan dalam tembang, perlambang, dan cerita rakyat. Ini bukan kebetulan. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, ilmu yang terlalu terang justru kehilangan daya. Kebenaran harus dicari, bukan disuapkan. Hanya mereka yang bersedia menempuh jalan sunyi perenungan yang akan menangkap maksudnya. Ada pula alasan lain mengapa ajaran ini terpinggirkan. Ia tidak mudah dikendalikan. Sabdo Palon tidak berbicara tentang kepatuhan buta, tetapi tentang kesadaran batin dan tanggung jawab pribadi. Ajaran semacam ini seringkali terasa mengganggu bagi tatanan yang lebih mengutamakan struktur luar dibanding pembenahan dalam. Maka, Sabdo Palon hidup di wilayah abu-abu antara sejarah dan mitos. Namun, justru di sanalah kekuatannya. Ia tidak terikat oleh waktu. Ia muncul kembali dalam wacana setiap kali manusia melupakan hakikat hidup. Bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah kehampaan, dan perubahan tanpa akhlak hanyalah ilusi kemajuan. Dan dari fondasi inilah, kita akan mulai membedah makna terdalam dari janji itu sendiri. Apa yang sebenarnya dijanjikan, dan kepada siapa? Untuk memahami makna terdalam dari Sabdo Palon Nagih Janji, kita harus berhenti membayangkannya sebagai peristiwa dramatis yang akan terjadi di luar diri kita. Sebuah kedatangan fisik, sebuah guncangan besar dari arah sejarah. Cara baca seperti itu memang menggoda, tetapi seringkali menutup pintu pada pemahaman yang lebih halus. Dalam kebijaksanaan lama, yang paling menentukan justru tidak pernah datang dengan suara keras. Mari kita mulai dari namanya. Sabdo berarti kata, suara, atau firman. Palon sering diartikan sebagai pelindung, penyangga, atau kekuatan yang menstabilkan. Maka, Sabdo Palon dapat dibaca sebagai suara penjaga keseimbangan. Ia bukan sosok yang membawa senjata, melainkan pesan. Bukan ancaman, tetapi pengingat. Janji yang ditagih bukan janji antar individu. Ia adalah janji manusia kepada dirinya sendiri. Janji untuk hidup selaras dengan kebenaran, keadilan, dan hukum ilahi yang bekerja sunyi di balik semesta. Dalam istilah kebatinan Jawa, ini disebut manunggaling rasa lan laku. Kesatuan antara apa yang dirasakan, dipahami, dan dijalani. Ketika jarak antara kata dan perbuatan semakin lebar, disitulah janji mulai berutang. Legenda Sabdo Palon muncul pada masa transisi besar, dan setiap masa transisi selalu mengandung risiko yang sama. Manusia terlalu sibuk mengganti bentuk luar, tetapi lupa membenahi isi. Simbol-simbol baru diadopsi, struktur baru dibangun, tetapi keserakahan, kezaliman, dan kelalaian batin tetap dibiarkan hidup. Inilah konteks janji itu. Janji bahwa perubahan tidak boleh berhenti di permukaan. Dalam kisahnya, Sabdo Palon memilih moksa, menghilang dari dunia kasat mata. Namun moksa bukan berarti lenyap. Dalam pemahaman spiritual, moksa adalah perubahan tingkat eksistensi, dari yang terlihat menjadi yang bekerja dari dalam. Dengan kata lain, Sabdo Palon tidak pergi. Ia berpindah posisi. Disinilah metafora menjadi penting. Sabdo Palon adalah suara hati kolektif. Ia hadir setiap kali manusia dihadapkan pada pilihan antara kebenaran yang pahit dan kenyamanan yang menipu. Ia berbisik ketika nurani menolak kompromi,
ketika batin gelisah melihat ketidakadilan yang dinormalisasi. Banyak orang menunggu tanda-tanda kembalinya Sabdo Palon, bencana, kekacauan, atau figur tertentu. Namun, penantian ini sering melupakan satu hal. Tanda paling awal selalu muncul dalam diri. Kegelisahan batin, hilangnya rasa makna, kekosongan di tengah kelimpahan materi. Semua itu adalah bentuk penagihan yang lembut, namun konsisten. Janji yang ditagih bukan tentang masa lalu, melainkan tentang keberanian di masa kini. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk menyelaraskan ucapan dan perbuatan. Dalam bahasa spiritual, ini adalah jihad batin, perjuangan sunyi melawan kepalsuan dalam diri. Namun disinilah paradoksnya. Semakin manusia menolak mendengar suara ini, semakin keras ia akan terdengar. Bukan sebagai bisikan, tetapi sebagai keguncangan. Bukan sebagai peringatan, tetapi sebagai konsekuensi. Pada titik ini, kita baru menyentuh lapisan pertama. Karena di balik simbol Sabdo Palon, masih ada makna yang lebih dalam. Makna yang sering disalahpahami, dipelintir, atau bahkan sengaja dikaburkan. Dan disitulah kita akan melangkah selanjutnya. Jika pada lapisan pertama Sabdo Palon, kita membacanya sebagai suara nurani dan penagih keselarasan batin, maka pada lapisan yang lebih dalam, maknanya menjadi jauh lebih subtil dan sekaligus lebih mengguncang. Disinilah banyak orang tersesat karena mereka berhenti pada simbol, lalu lupa menyelami hakikat. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa Sabdo Palon adalah tokoh yang menentang perubahan zaman. Padahal, dalam filsafat kebijaksanaan Jawa, yang ditentang bukan perubahan itu sendiri, melainkan perubahan tanpa kesadaran. Setiap zaman memang harus berganti, namun ketika perubahan dipisahkan dari akhlak dan tanggung jawab spiritual, ia berubah menjadi kerusakan yang tersamar sebagai kemajuan. Di titik ini, Sabdo Palon tidak berdiri di luar arus sejarah, tetapi di porosnya. Ia melambangkan prinsip eling lan waspada, ingat dan sadar. Eling terhadap asal-usul manusia yang lemah dan bergantung, waspada terhadap godaan kuasa, simbol, dan pembenaran diri. Ketika prinsip ini runtuh, maka janji yang dulu diikrarkan kepada kebenaran mulai ditagih. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa Sabdo Palon akan membalas atau menghancurkan tatanan tertentu. Ini adalah pembacaan yang terlalu literal. Dalam perspektif batin, kehancuran yang dimaksud bukan fisik, melainkan runtuhnya ilusi. Yang dihancurkan bukan manusia, tetapi kepalsuan. Bukan peradaban, tetapi kesombongan yang menyamar sebagai kebenaran. Menariknya, kisah Sabdo Palon selalu muncul kembali pada masa krisis identitas, ketika manusia tidak lagi tahu siapa dirinya, kemana ia berjalan, dan untuk apa ia hidup. Ini bukan kebetulan. Dalam psikologi spiritual, krisis adalah pintu. Ia memaksa manusia berhenti, lalu bertanya. Dan pertanyaan yang jujur selalu membuka ruang bagi kebijaksanaan lama untuk berbicara kembali. Ada satu aspek yang jarang dibahas. Sabdo Palon sebagai cermin. Ia tidak datang membawa jawaban siap pakai. Ia justru memantulkan keadaan batin manusia. Bagi yang tulus mencari kebenaran, ia hadir sebagai petunjuk. Bagi yang terikat pada kepentingan dan ego, ia tampak sebagai ancaman. Bukan karena ia berubah, tetapi karena batin manusialah yang berbeda. Dalam tradisi kebatinan, ini dikenal sebagai hukum kesesuaian. Apa yang kau lihat dari kebenaran, sejauh itulah dirimu siap menerimanya. Maka, Sabdo Palon tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Ia aktif setiap saat, tetapi hanya terlihat ketika kesadaran mencapai ambang tertentu. Fakta yang jarang disadari adalah ini. Sabdo Palon tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut kejujuran.
kejujuran untuk mengakui ketidaktahuan, kelemahan, dan kecenderungan menyimpang. Dalam banyak ajaran hikmah, kejatuhan manusia bukan karena kurang ilmu, tetapi karena menolak mengakui keterbatasan dirinya. Maka, nagih janji bukan peristiwa tunggal, melainkan proses. Ia terjadi perlahan, berlapis, dan seringkali menyakitkan bagi ego. Tetapi justru di sanalah pembebasan dimulai. Ketika lapisan kepalsuan terkelupas, manusia kembali pada fitrahnya, kesadaran yang tunduk pada kebenaran, bukan pada pembenaran. Dan setelah memahami kedalaman ini, muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Jika Sabdopalon adalah cermin dan proses batin, lalu bagaimana cara meresponsnya dalam kehidupan nyata? Disitulah kita akan melangkah berikutnya, ke wilayah penerapan. Pemahaman tanpa penerapan hanyalah hiasan pikiran. Kebijaksanaan lama selalu diuji bukan di ruang sunyi perenungan, tetapi di tengah hiruk-pikuk kehidupan nyata. Maka pertanyaannya kini bukan lagi siapa Sabdopalon, melainkan apa yang ia tuntut dari cara kita hidup hari ini. Langkah pertama adalah keberanian untuk eling. Ingat bahwa hidup bukan sekedar rangkaian pencapaian lahiriah. Ingat bahwa setiap kata yang diucapkan adalah sabdo, dan setiap tindakan adalah janji. Dalam kehidupan sehari-hari, janji tidak selalu berbentuk sumpah besar. Ia hadir dalam hal-hal kecil, kejujuran dalam bekerja, amanah dalam tanggung jawab, kesetiaan pada nilai meski tidak diawasi. Banyak orang terjebak pada spiritualitas simbolik, merasa sudah berjalan hanya karena memahami istilah atau cerita. Padahal, Sabdopalon justru menantang simbolisme kosong. Ia hadir untuk menanyakan satu hal sederhana namun tajam. Apakah hidupmu selaras dengan yang kau ucapkan? Jika tidak, disitulah penagihan dimulai. Biasanya dalam bentuk kegelisahan batin. Penerapan kedua adalah waspada terhadap pembenaran diri. Ini jebakan paling halus. Manusia jarang berdosa karena tidak tahu, tetapi karena terlalu pandai mencari alasan. Dalam laku batin, waspada berarti berani mengoreksi diri sebelum menyalahkan keadaan. Setiap konflik, kegagalan, atau kekecewaan bisa menjadi cermin. Bagian mana dari diriku yang belum jujur? Ketiga, belajar diam sebelum bereaksi. Dalam tradisi kebijaksanaan, suara hati tidak bisa didengar di tengah kegaduhan ego. Diam bukan berarti pasif, tetapi memberi ruang agar sabdo yang halus bisa muncul. Banyak keputusan keliru lahir bukan karena kurang informasi, melainkan karena batin sedang keruh. Membersihkan batin adalah praktik harian, bukan ritual sesekali. Keempat, menyelaraskan niat dan laku. Niat yang baik tanpa laku adalah ilusi. Laku tanpa niat yang lurus adalah kekeringan. Sabdopalon mengajarkan keseimbangan ini. Mulailah dari yang sederhana, konsisten pada satu kebaikan kecil, tetapi dijaga terus. Dalam spiritualitas, kesinambungan lebih berharga daripada ledakan semangat sesaat. Akan ada rintangan, ego akan merasa terancam, lingkungan mungkin tidak selalu mendukung. Namun ingat, penagihan janji tidak datang untuk menghukum, melainkan untuk meluruskan. Rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diselaraskan, bukan ditolak. Pada akhirnya, ketika seseorang mulai hidup dengan eling lan waspada, Sabdopalon tidak lagi terasa sebagai bayangan menakutkan. Ia berubah menjadi sahabat batin, penunjuk arah yang lembut namun tegas. Bukan suara dari masa lalu, tetapi kehadiran kesadaran di saat ini. Dan ketika cukup banyak individu melakukan penyelarasan ini, perubahan tidak perlu dipaksakan. Ia terjadi dengan sendirinya, dari dalam keluar, dari batin ke tatanan.
Kini, yang tersisa hanyalah satu bagian terakhir, merangkum semuanya dan meninggalkan satu pertanyaan yang layak dibawa pulang oleh setiap jiwa yang mendengarnya. Pada akhirnya, Sabdo Palon bukanlah sosok yang menunggu di ujung waktu. Ia bukan bayangan yang akan turun dari langit, bukan pula figur yang bisa ditunjuk dengan jari. Ia adalah gema kesadaran, suara halus yang selalu hadir tetapi sering diabaikan. Kisah tentang nagih janji bukan cerita tentang ketakutan, melainkan tentang tanggung jawab. Kita telah menelusuri bagaimana Sabdo Palon muncul dari lorong sejarah Jawa sebagai simbol penjaga keseimbangan. Kita melihat bahwa janji yang ditagih bukanlah warisan masa lalu, melainkan komitmen abadi manusia untuk hidup selaras dengan kebenaran, keadilan, dan keteraturan ilahi. Ketika komitmen itu dilanggar, bukan oleh satu generasi tetapi berulang kali, maka alam, batin, dan sejarah akan berbicara dengan caranya sendiri. Yang sering disalahpahami adalah ini: penagihan janji tidak selalu datang dalam bentuk bencana atau kekacauan. Ia sering hadir sebagai rasa hampa di tengah keberlimpahan, sebagai kegelisahan di balik tawa, sebagai pertanyaan sunyi yang muncul ketika dunia terasa semakin cepat, namun makna terasa semakin jauh. Itulah tanda paling jujur. Sabdo Palon mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak pernah dimulai dari luar. Ia lahir dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dari kesediaan untuk menyelaraskan kata dan perbuatan, dari kesadaran bahwa ilmu tanpa akhlak adalah beban, dan kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah ujian. Mungkin pertanyaan terpenting bukanlah kapan Sabdo Palon akan datang, tetapi di bagian mana dalam hidup kita janji itu belum ditepati. Di kata yang mudah diucapkan namun sulit dijalankan. Di nilai yang dikagumi tetapi tidak dipraktikan. Jika kisah ini membuat Anda berhenti sejenak, merenung, atau merasa terusik dengan cara yang jujur, maka penagihan itu sudah bekerja. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Renungkan, rasakan, dan biarkan kebijaksanaan lama itu bekerja dari dalam diri Anda. Jika pembahasan ini memberi makna, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Suara Anda adalah bagian dari percakapan kesadaran ini. Jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti kanal ini, agar kita bisa terus menyelami hikmah-hikmah tersembunyi yang jarang dibicarakan, tetapi selalu relevan bagi jiwa yang mencari. Karena terkadang, yang paling kuno justru menyimpan kunci untuk memahami masa kini.